Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin lit-Tirmidzi wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak lupa kita memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Semuanya yang telah diberikan Allah itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan satu pemberian yang telah dicatatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan takdir baik kepada kita. Artinya Allah membimbing kita agar bisa hadir di majelis ilmu, agar kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita di dalam agama kita. Itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berkaitan dengan takdir, kita akan membahas bagaimana cara ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami dan mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap pertengahan. Sikap pertengahan tersebut tidak seperti kelompok Qadariyah dan tidak pula seperti kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah itu para ulama mengatakan mereka ini adalah kelompok yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan semua yang dilakukan oleh makhluk itu ciptaan makhluk itu sendiri. Apapun yang ia lakukan, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, itu adalah ciptaan makhluk tersebut. Oleh karenanya para ulama mengatakan Al-Qadariyah naful qadar. Mereka ini telah menafikan takdir. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatatkan takdir manusia itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Qalam itu pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam untuk mencatat, menulis. Kemudian qalam bertanya, "Ya Rabb, madza aktub?" katanya. "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah." Catatlah semua takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Itu sudah dicatatkan. Sementara orang-orang Qadariyah ini mereka menolak takdir. Bahkan mereka mengatakan semua perbuatan hamba, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, itu tidak termasuk di bawah
ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Mereka beranggapan demikian. Bahkan mereka menganggap bahwasanya manusia atau makhluk tersebut itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Mereka melakukan sesuatu atas kehendak mereka dan ciptaan mereka. Bahkan mereka mengatakan makhluk tersebut berdiri sendiri dalam perbuatannya, tidak ada kaitannya dengan Allah. Sehingga dengan dugaan mereka telah keluar ya dari prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka tak ubahnya ya punya keyakinan seperti keyakinan orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini berkeyakinan bahwasanya di alam semesta ini itu ada dua pencipta. Di samping Allah menciptakan, makhluk juga menciptakan. Ya. Oleh karenanya mereka ini dituduhkan oleh para ulama sebagai Majusi umat ini. Maksudnya Majusinya umat Islam. Ya. Karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah. Kita kan kemarin sudah membahas tentang rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sementara di dalam rububiyah saja pun mereka sudah salah. Karena di dalam tauhid rububiyah ini kita harus menunggalkan Allah di dalam hal penciptaan. Hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Sementara mereka mengatakan bahwasanya ya manusia juga menciptakan, layaknya Allah menciptakan. Kemudian ada lagi kelompok Jabariyah. Ini bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Qadariyah. Jabariyah ini kebablasan. Mereka itu mengatakan bahwasanya hamba itu terpaksa melakukan segalanya. Ya. Mereka mengatakan segalanya takdir. Ya. Apapun yang dilakukan oleh makhluk itu takdir. Ya. Mau jadi maling dia takdir. Ini nggak bisa terima akal sebenarnya, ya. Apapun ceritanya, apapun yang dilakukan oleh makhluk tersebut, baik itu berupa kebaikan ataupun kemaksiatan, mereka mengatakan itu semuanya takdir. Sudah jalani saja. Mereka menganggap ya makhluk ini tak ubahnya seperti bola. Begitu kita tendang bolanya ke udara, bola itu tidak akan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bola tidak memiliki kehendak apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya seperti itu mereka katakan. Bahkan makhluk itu tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kehendak. Semuanya sudah kehendak Allah. Ini menurut orang Jabariyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ya dengan perkataan yang benar dan keyakinan di antara keyakinan orang Qadariyah dan Jabariyah di dalam bab mengimani takdir. Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan bahwasanya bahwasanya hamba itu melakukan apa yang mereka lakukan itu adalah hakikat yang sesungguhnya. Misalnya kita berjalan ke sini, itu kita memang yang lakukan, ya. Itu kita yang melakukan. Akan tetapi ya segala perbuatan kita tersebut itu semuanya di bawah kehendak Allah. Ya. Karena Allah juga memberikan kehendak kepada kita. Kita boleh berkehendak. Tapi kehendak kita tersebut itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berkehendak, tapi Allah yang mewujudkannya. Kita kan sering itu, kita mau beli sesuatu, kita kepingin sekali, berkehendak kita. Tapi belum kesampaian ya, belum dapat kita. Itu berarti Allah belum berkehendak. Itu membuktikan bahwasanya kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman itu bisa meletakkan keimanan tersebut dengan baik, dia tidak akan pernah marah. Ketika sesuatu ya yang dia anggap itu sudah menjadi miliknya, kemudian tidak sampai kepada dia sudah, oh barangkali itu bukan milik saya. Allah tidak menakdirkan itu buat saya. Udah selesai.
Iya kan? Tapi biasanya cinta ditolak, dukun bertindak. Ini berarti iman terhadap takdirnya keliru. Ya. Ketika dia menginginkan seseorang, ya, nggak dapat, dia pasang pelet. Ini berarti menyelisihi takdir. Sudah, serahkan saja. Andai kata semua orang pun berkumpul ingin memisahkan kita, kalau udah takdir kita jadi jodoh insya Allah. Ya. Kan begitu. Tidak perlu kita repot-repot, ya, sampai mati-matian untuk mengusahakan tersebut, bahkan melakukan segala cara, bahkan yang haram sekalipun. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat As-Saffat ayat 96, apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Ini harus kita imani ini, ya. Ketaatan, iya, Allah yang ciptakan. Keburukan, Allah yang ciptakan, tapi atas dasar kehendak makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak kepada kita, tapi maaf, ini kehendak harus dikontrol di bawah kehendak Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat At-Takwir ayat ke-29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mereka tidaklah berkehendak melainkan atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi nyatanya kehendak makhluk tadi yang sudah diberikan Allah itu memang harus dikontrol dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa taat. Itu. Ya. Allah kan memerintahkan sudah, kamu taat, ya, biar dapat pahala kata Allah. Kemudian taatlah kamu kepada Rasul agar kamu tidak melakukan penyimpangan di dalam ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan maksiat. Allah sudah larang itu. Ya. Kemudian Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertakwa dan tidak ridho kepada orang-orang fasik. Ini sudah kita tahu bersama, ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Wa qad aqamallahu al-hujjata 'alal 'ibadi bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Dengan itu semua Allah telah menegakkan hujjah kepada kita, ya. Dengan apa? Dengan mengutus rasul, dengan menurunkan kitab, itu kan hujjahnya. Jadi nggak ada lagi alasan kita nanti di akhirat, waduh ya Allah, semuanya udah takdir kok. Saya jahat kan takdir dari kamu, kan begitu. Jangan salahkan Allah. Karena Allah sudah kasih kita petunjuk. Nih loh, ya, petunjuk buat kamu Al-Qur'an. Itu tuntunannya Nabi, udah. Ya. Jadi tidak ada lagi alasan kita mengatakan ya kan semuanya udah takdir, saya jahat tuh kan udah takdir. Jangan. Itu berarti kehendak kita. Ya. Barang siapa yang taat, ya, berarti dia taat di atas penjelasan dan kehendaknya. Itu. Jadi kita untuk taat pun memang harus berkehendak. Harus memaksakan diri kita biar taat, kan gitu. Ya. Kemudian ketika dia taat maka dia berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat, dia pun melakukan maksiat itu di atas penjelasan dan kehendak. Allah sudah jelaskan kalau kamu lakukan ini begini akibatnya. Udah dijelaskan Allah. Ya. Jadi tidak ada lagi alasan nanti Allah itu zalim, tidak ada. Kenapa? Itu atas kehendak makhluknya. Jika itu buruk yang dia dapatkan, itu atas kehendak dia sendiri. Makanya di situ yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki dan menyesatkan bagi siapa yang ia kehendaki. Artinya yang kehendaki di sini ketika seorang hamba tadi, ya, menginginkan keburukan maka Allah biarkan dia. Itu maksudnya. Ya. Karena Allah tidak ridho kepada orang-orang yang berbuat dosa, tidak ridho. Allah ridho kepada orang-orang yang bertakwa, dikasih petunjuk. Sama kayak kita beli kereta, ya, masuk dealer baru, ya, itu biasanya ada buku petunjuk. Kira-kira ini buku petunjuk untuk apa? Buku petunjuk untuk motor ini, sepeda motor, ya. Ya, sekian ribu kilometer harus ganti oli, nggak diganti misalnya, iya kan? Ini bakalan rusak.
Makanya manusia pun begitu, ketika Allah turunkan, ciptakan ya makhluk tersebut untuk beribadah, dikasih dia petunjuk. Ini Al-Qur'an nih. Al-Qur'an diselisihi. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak. Dia sudah menyelisihi ketentuan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma rabbuka bizullamin lil abid. Allah atau Tuhanmu tidaklah akan berbuat zalim kepada hamba. Ya, karena hamba itu sendirilah hukuman itu terjadi. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka kita wajib untuk mengimani. Di dalam mengimani takdir ini ada 4 hal. Ya, ada 4 hal yang harus kita imani. Yang pertama adalah kita harus meyakini ilmullahil muhitu bikulli syai'. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatunya. Ini yang wajib kita imani. Jadi kalau sudah paham kita, Allah mengetahui segala hal, ya, baik di langit maupun di bumi. Allah sudah mengetahui segalanya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan apapun yang akan dilakukan makhluk Allah mengetahuinya. Itu kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakan makhluk tersebut pun Allah sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengimani kitabatullahi ta'ala likulli ma huwa kain fi lauhil mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Kita harus beriman tentang catatan Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfuz, ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi, belum ada lagi diciptakan Allah. Ya, 50.000 tahun sebelumnya itu sudah ditentukan semua catatan takdir untuk makhluknya, apapun yang akan diciptakan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, masyiatullahin nafidah. Ya. Kehendak Allah yang maha luas, yang maha komplit, yang paripurna. Ya. Dan juga kemampuan Allah yang sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Ya. Dia berkehendak, ya, terserah Allah. Jadi jangan pula diatur kehendak Allah. Misalnya, ya, kalau kita katakan Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, ya, setiap malamnya Allah turun ke langit dunia, ini dalam hadis Imam Bukhari disebutkan. Kita tidak percaya. Mana mungkin Allah turun? Loh, kok bisa kita yang merekayasanya? Allah turun ya sesuai dengan kehendak dia, terserah dia. Itu bukan urusan kita begitu. Di dalam hadis Imam Bukhari juga disebutkan, di hari kiamat nanti Allah menggenggam dunia, menggenggam bumi ini, ya, kemudian menggulung langit dengan tangan kanannya. Itu hadis sahih juga. Allah berkeinginan demikian. Apakah kita membantahnya? Tidak perlu. Ya terserah Allah. Allah berkehendak sesukanya. Mau dia turun, mau dia di atas arsy-Nya misalnya. Ya. Justru karena kita terlalu banyak memikirkan tentang sifat Allah tersebut, akhirnya kita menolaknya. Wah, ini mustahil. Ya, itu akal kita yang mustahil. Ya. Kalau namanya atiullah wa atiur rasul, kita kan diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Konsekuensinya apa? Taat kepada Allah ini ya semua yang di Al-Quran itu kita harus terima, kita imani. Tidak boleh kita tolak. Konsekuensi keimanan kepada Rasul apa? Ya kita harus membenarkan apa yang dia ucapkan. Kan begitu? Mengikuti apa yang ia perintahkan, menjauhi apa yang dia larang. Ya. Kan seperti itu. Jadi kalau Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih, bahkan sepakat para ulama, kaum muslimin dunia, bukan hanya ulama saja, kaum muslimin dunia sepakat Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim.
Lantas di situ ada disebutkan misalnya, ya, seperti tadi. Allah menggenggam bumi kemudian menggulung langit dengan tangan kanannya. Kalau dengan akal kita itu sesuatu hal yang mustahil memang. Ya, wah mustahil. Lah, bagi Allah itu sangat mudah. Allah Maha Besar, bumi ini kecil. Ya. Makanya kalau kita dengan akal memikirkan segala sesuatu yang hanya wajib kita imani, maka rusaklah keimanan kita. Misalnya Allah berfirman, ini banyak ditolak orang ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dalam surat Thaha. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala istiwa di arasy-Nya. Bermunculanlah statement-statement yang menolak ayat ini. Oh, kalian tuh salah memahami. Ini ayat mutasyabihat. Yang mengatakan itu ayat mutasyabihat siapa? Tidak ada dalam hadis Nabi pun tidak dikatakan itu ayat mutasyabihat. Itu ayat muhkam itu. Kenapa ayat muhkam dikatakan? Karena tidak ada satu ulama pun yang berani menafsirkan ayat itu. Ya imani sebagaimana ayat itu turun. Karena Nabi pun tidak ada mengeluarkan tafsir itu. Ya. Kita salahkan andai kata Allah istiwa misalnya di arsy. Apa mau kita salahkan gitu? Apa urusan kita dengan itu gitu? Kita hanya dituntut untuk mengimani, sudah selesai. Karena justru ketika ada bagaimana ya, ini kalimat bagaimana inilah yang merusak keimanan kita. Karena apa? Ketika ada kalimat bagaimana itu tanda tanya yang tidak pernah ada jawabannya. Nggak pernah ada jawabannya. Jadi ketika Allah berkehendak misalnya dia beristiwa di arsy-Nya, ya sudah imani. Ya. Makanya mana istiwa itu orang salah di dalam menerjemahkan. Salah. Dituduhlah karena bahasa kita istiwa itu dikatakan bersemayam. Ini dari terjemahan mana gitu? Di dalam Arab ini tidak tidak dikenal, ya. Karena istiwa itu sendiri bahasa Arab. Terjemahannya apa? Ya harus dengan bahasa Arab juga. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Ala wastaqarra. Itu artinya tinggi dan menetap. Tidak ada dikatakan di situ bersemayam. Karena kalau dikatakan bersemayam, duduk bersila. Itu yang ada terjemahannya. Makanya orang kalau menerjemahkan istiwa itu dengan bahasa yang lain, bukan bahasa Arab juga, maka dia salah di dalam memahami. Padahal makna istiwa itu ala wartafa'a wastaqarra, tinggi dan meninggi dan menetap. Itu artinya. Nah, makanya ada dalam ayat surat Nuh, wastawat alal judi, itu kapal Nabi Nuh itu wastawat alal judi, wastawa alal jud, itu maksudnya menetap di atas bukit judi, itu artinya. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan makna istiwa itu bersemayam, itu enggak ada. Atau yajlis, enggak ada itu. Maka kembalikan kepada pemahaman para sahabat dalam memahami itu. Maka tidak kita buang jadinya. Ini tidak kita tolak. Akhirnya apa? Oh, takut menolak ayat. Akhirnya ditafsirkan kepada tafsir yang keliru. Ini. Ya. Disinilah letak memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, jangan rekayasa, terserah Allah mau berkehendak apa. Ya. Yang punya bumi ini Allah, yang punya langit Allah, yang punya kita itu Allah. Ya. Punya kita Allah. Makanya orang ya membuktikan ini diri kita ini bukan punya kita, ini punya Allah. Ya. Suatu ketika Allah ambil, mau bilang apa kita? Bisa kita tahan? Enggak ada yang bisa. Salah satu di antara keluarga kita diambil Allah duluan, enggak bisa kita tahan. Itu milik Allah. Ya. Kan seperti itu. Jadi tidak perlu kita rekayasa. Yang ketiga tadi adalah kehendak Allah yang maha sempurna dan kemampuannya yang paripurna, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah annallaha khaliqu kulli syai'. Kita harus mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Baik itu gerakan kita, ya. Baik gerakan kita, diamnya kita, ya. Itu semuanya Allah. Kita bergerak, itu Allah. Jangan katakan karena kita merasa sehat, ya, ototnya kuat, ya, kita anggap dengan otot itulah kita mampu berjalan ke sini. Bukan, itu atas kehendak Allah semuanya. Berapa banyak orang yang memiliki kehendak tapi tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu makanan yang hampir masuk ke mulut kita saja,
itu bisa terjatuh, berarti Allah tidak berkehendak makanan itu masuk ke mulut kita. Kan banyak seperti itu. Ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya karena kuatnya fisik kita ya, yang melakukan itu segala itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya. Orang-orang yang beriman pastilah dia ya menginginkan sesuatu yang lebih baik buat dirinya. Oleh karenanya Allah memberikan kehendak kepada makhluk itu bukan berarti boleh melakukan apa yang ia sukai. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memberikan tuntunan. Ini kamu harus lakukan ini biar kamu jadi orang baik. Kamu harus kerjakan ini biar kamu menjadi orang soleh. Kamu jangan langgar ini, nanti kamu menjadi orang yang pembangkang. Itu sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bahwasanya orang-orang yang beriman ini ya, dia akan pasrah terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tapi sambil berikhtiar. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya dalam kitab Fathul Majid itu ada ya, apa disebutnya di sana, bahwasanya takdir manusia ini sudah ditentukan Allah, baik atau buruknya, di surga atau di neraka itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak boleh pasrah. Makanya kita harus ikhtiar. Bahkan para sahabat ketika itu mendengar hadis Nabi ini, ya, afala natakilu biha ya Rasulullah? Apa enggak perlu tawakal aja kita dengan itu? Karena ditentukan Allah, udahlah pasrah aja lah, ya. Pasrah aja lah kita, kan begitu. Apa kata Nabi? La, enggak, kata Nabi. Kullun muyassaru lima khuliqalah. Semuanya dimudahkan dengan apa yang diciptakan untuknya. Kelihatan kalau orang yang menginginkan kebaikan itu Allah mudahkan dia kepada kebaikan. Bagaimana caranya? Ya dengan ikhtiar kita. Makanya kalau kita mengatakan bolehlah kita hanya berpangku tangan saja, ngapain kita usaha? Ya, rezeki adanya itu, datangnya itu. Ya jangan kayak sebagian keyakinan kaum muslimin ya. Ada tuh sebagian kaum muslimin, dia punya keyakinan ditinggalkannya istrinya sepekan, 2 pekan, 40 hari, bahkan 4 bulan. Pergi dia ninggalkan anak istrinya. Kalau dia ditanya nanti, anak istri gak dikasih makan? Itu Allah semua yang ngasih makannya itu. Ya, ini berarti melepaskan tanggung jawab. Kita disuruh untuk berikhtiar dan berusaha. Berusahalah dengan usaha yang baik, yang halal. Kan begitu? Ada ketentuannya semua dalam agama kita agar kita menjadi orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita menjadi orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah dan keadilan. Ya. Mengandung hikmah dan keadilan, sebagaimana di dalam satu riwayat yang telah sabit dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmik adlun fi qada'ik as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa zihaba hammi illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abadalahu makanahu farhan. Ini sebenarnya doa ini ya. Tidaklah seseorang tertimpa kegundah gulanaan ataupun kesedihan lalu dia mengucapkan, apa ucapannya? Ya Allah, aku ini adalah hamba dari anak hambamu. Ya, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ada di tanganmu. Madin fi hukmika, telah berlalu keputusanmu. Maksudnya telah diputuskan Allah semuanya. Adil di dalam ketetapanmu. Adil di dalam keputusanmu tersebut. Aku memohon kepadamu dengan nama yang telah engkau beri nama dirimu. Ya, akannya, dan aku juga memohon kepadamu
dengan nama yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, dan juga aku akan memohon kepadamu dengan nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, dan juga ya aku memohon kepadamu dengan nama yang masih rahasia di sisimu. Aku memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyubur hatiku dan penerang dadaku dan menghilangkan kesedihanku serta melenyapkan kegundah gulanaanku. Apa katanya? Melainkan ya, atau pasti Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya, dan Allah ganti tempat kesedihan dan kegundah gulanaan tersebut dengan kegembiraan. Jadi nyatanya ini doa ini ya berkaitan dengan ketetapan Allah. Jadi kita sebutkan nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, telah berlalu ketetapanmu untukku, ya, madin fi hukmika wa adlun fi qadaika, dan sungguh adil ketetapanmu. Ya, ini. Jadi nyatanya memang Allah menginginkan keimanan itu. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan satu kebaikan dan keburukan, ya, yang mana di dalamnya tersebut mengandung hikmah yang sangat besar yang tidak diketahui oleh seseorang. Ya. Allah sebenarnya membuat satu kebaikan, satu keburukan itu karena ada hikmah yang besar. Satu kaya, satu miskin, ya, satu sehat, satu sakit itu beriringan. Satu beriman, satu kafir. Ya. Semuanya begitu. Kalau seandainya Allah membuat orang ini sama, semuanya kaya, nggak ada yang miskin, ya, yang kaya siapa, yang miskin siapa, nggak jelas. Ya. Makanya dibuat berimbang. Allah membuat kebaikan, Allah juga membuat keburukan. Tapi yang perlu dicermati di sini, kita diberikan kehendak bukan berarti boleh melakukan keburukan. Lakukanlah kebajikan, ya. Karena sekecil apapun kebaikan itu nanti akan kita lihat balasannya di hadapan Allah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, nanti juga akan kita lihat di hadapan Allah balasannya. Allah Maha Adil. Ya. Kemudian fal mu'min yardha bi qada'illahi wa qadarihi li'annahu yu'minu annahu adlun wa hikmatun. Orang beriman itu ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho. Dia rela ya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Karena apa? Karena dia beriman bahwasanya Allah itu Maha Adil. Dia yakin Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana. Semuanya hikmah, ya. Karena apa? Karena dia tahu, ya, annama asabahu min masaib au amarat wa ghairuha mimma yakrahu annahu bi sababi maktasabahu min zunubin. Karena orang beriman itu sadar musibah apa saja yang menimpa dirinya, atau penyakit apa saja yang datang kepadanya, ya, atau sesuatu yang ia benci tertimpa terhadap dirinya, dia memahami semuanya itu karena disebabkan oleh dosa-dosanya. Nah, ini harus kita pahami. Kenapa kok begini? Itu karena dosa. Makanya musibah, bencana paling banyak di negeri kita ini karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang penghuninya. Semuanya begitu. Coba diperhatikan mana bencana-bencana alam yang paling besar itu. Aceh misalnya, Mulabong. Apa yang terjadi di situ? Coba selidiki. Nyatanya itu lokalisasi besar-besaran di situ itu. Ya. Yogyakarta terjadi gempa yang meluluh lantahkan ini itu segala macam, bahkan getarannya sampai ke wilayah Solo. Bayangkan gempanya di Yogyakarta. Perjalanan kalau naik bis itu 2 jam perjalanan, bisnya kencang-kencang, jualannya lebar. Bayangkan 2 jam perjalanan itu. Ya, itu bisa pecah kaca 1 senti tebalnya yang ada di kota Solo. Bayangkan. Itu getaran dahsyatnya gempa di. Apa yang terjadi di situ? Karena banyaknya orang menyembah Nyi Roro Kidul. Kesyirikan besar-besaran di situ. Allah murka itu. Ya.
Sebenarnya itu peringatan bagi orang yang beriman mestinya. Tapi tidak. Kesyirikan berjalan terus karena itu dianggap budaya. Kesyirikan kok dianggap budaya? Padahal Nabi diutus itu untuk menghilangkan segala bentuk kesyirikan tersebut. Itu bukan budaya. Andai kata itu pun budaya, itu budaya buruk. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya ini. Ya. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri, kata Allah. Nah, itu udah jelas itu ya. Itulah tangan kalian. Makanya banyak musibah, banyak terjadi bencana. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Kebaikan apa saja yang datang kepadamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan apa saja yang menimpa dirimu itu dari dirimu sendiri, kata Allah. Nah, itu udah bisa jelas itu ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-79. Jadi apalagi yang mau dibantah kira-kira? Oh enggak, ini sudah takdir begitu. Ya, kayak orang-orang Jabariyah lah misalnya. Semuanya udah takdir. Padahal orang Jabariyah itu sendiri itu sering menyelisihi keyakinannya. Buktinya apa? Kalau naik dia ke atas gedung, mau turun pasti nyari tangga dia. Kalau seandainya semua udah takdir, nggak usah pakai tangga, lompat aja. Kalau bapak nanti takdirnya selamat, selamat itu pak, nggak akan apa-apa. Nggak mau dia itu. Masih ikhtiar dia kan, milih jalan selamat kan gitu. Mestinya jangan pilih jalan di jalan raya, di tengah aja jalannya, jangan di pinggir. Coba tanya, kenapa pak jalan di pinggir pak? Iya biar selamat. Kalau tengah ditabrak nanti pak. Berarti dia berusaha tuh. Kalau dia memahami semuanya sudah takdir, ya nggak usah jalan di tengah aja. Kalau seandainya ada mobil nabrak dia, mobilnya yang mental, kan begitu. Tapi tidak. Nah, itu orang-orang Jabariyah tadi. Iya. Jadi nyatanya kebaikan apa saja yang datang kepada kita itu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada keburukan yang menimpa kita, yakinlah itu karena ulah perbuatan kita. Ya, karena ulah perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizullamin lil 'abid." Ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau melakukan amal soleh itu pahalanya buat kita, kebaikannya buat kita. Makanya kalau amal soleh yang dilakukan setiap individu, masya Allah, tentram semuanya ya, nggak ada kejahatan misalnya, rumah nggak perlu dikunci, ya, kereta di mana taruh udah situ aja kunci, yang malam nggak apa-apa, orang nggak ada maling, nggak ada orang jahat, kan, enak, orang takut. Makanya di Saudi itu ya termasuk aman. Kenapa? Karena memang syariat Islam berjalan di situ. Orang jahat potong tangan, ya. Kalau di sini potong tahanan, orang jahat potong tahanan, ya, biar cepat keluar. Nah biasanya begitu. Kalau di sana nggak potong tangan langsung, tek, selesai. Nggak bisa nyuri lagi. Oh masih nyuri juga, potong sebelah lagi. Nggak nyuri, masih nyuri juga, potong kakinya biar nggak bisa jalan. Kan begitu. Nah, makanya di Saudi itu pernah terjadi ada tentara Amerika yang sudah habis tugas itu di daerah Irak, ya, kan diutus tuh di sana puluhan tahun sudah. Ya, ada yang sudah habis masa masa utusannya lah, dia mau pulang. Dia jalan-jalan ke Saudi dulu, ya, jalan-jalan. Dia punya niatan mau belikan emas untuk ibunya. Dia singgah di toko emas kebetulan waktu sholat. Dia lihat orang di sekitar kok nggak ada orang, tapi toko emasnya kebuka. Ya, toko emasnya kebuka, nggak ada. Emasnya di situ semua, nggak ada. Pakai di sini pakai trali apa segala, nggak ada. Biasa-biasa. Kemudian dia nunggu. Begitu orangnya datang ditanya, ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya mau beli emas.
Loh, kok nggak masuk aja dari tadi, lihat-lihat sendiri? Loh, kok aman sekali di sini katanya. Iya, tadi Bapak kemana? Kami sholat dulu tadi. Malah nggak apa-apa, lihat dulu, pegang-pegang ya. Kalau di sini yang udah ditutup rapat aja dicongkel, bawa linggis. Iya kan? Nah, itu. Di sana begitu amannya ketika apa? Ketika mereka tahu jika kebaikan itu disebarkan, jika kebaikan itu diamalkan, semuanya dapat imbasnya. Ya. Di sana ada orang misalnya cekcok, recok lah gitu, mau berantem lah kita di sini, ya kan? Itu kalau datang polisi, ada apa ini? Gini, ayo ke kantor dulu. Ada apa? Gini. Udah maaf-maafan, udah maaf ya, peluk-pelukan. Udah pulang. Disuruh pulang. Kalau di sini kesempatan. Hah? Apalagi crash misalnya kendaraannya. Ya. Udah. Dari sini dapat duit, dari sini dapat duit. Diolah sedemikian rupa. Ya. Nggak ada kebaikan sama sekali. Ya. Akhirnya apa? Imbas buruknya ke orang lain. Nah inilah dia ya. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh itu untuk dirinya dan juga orang yang di sekitarnya. Waman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang melakukan kesalahan juga tertimpa terhadap dirinya. Allah tidak pernah zolim terhadap hamba. Jangan ketika nanti ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dia membawa dosa sedemikian besarnya lantas Allah yang disalahkan, jangan. Itu karena ulah perbuatannya sendiri. Kembali kepadanya. Allah sudah larang kok, jangan kau minum khamar misalnya, jangan kau berjudi, jangan kau sabu. Kau sudah dilarang. Jangan makanan yang haram untuk dimakan. Ya, minuman haram ditinggalkan kata Allah. Masih juga. Nah, ini kira-kira konsekuensinya apa? Masih salahkan juga Allah. Kan udah takdir, ya itu takdir pilihanmu. Ya. Kan begitu. Udah dilarang masih dilakukan, itu berarti pilihan hamba tersebut. Makanya yudillu mayyasha, Allah biarkan siapa yang ingin dia kehendaki. Orang udah dikasih tahu nggak mau dia. Jangankan Allah, orang tua kita aja begitu. Ya. Jangan kok gini, dilakukan juga. Konsekuensinya apa? Keluar kau dari rumah ini. Ya. Ini Allah syukur-syukur nggak ngusir kita dari bumi ini. Kalau ngusir ke bumi mana lagi kita? Ya. Ya, akan seperti itu. Tayyib. Orang yang beriman terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan lezatnya keimanan, ya. Dia akan merasakan kebahagiaan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bahwasanya Al-Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulah." Ya. Seseorang akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya keimanan apabila dia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Ridho di sini maksudnya keputusan Allah itu kita ridho semuanya. Ya, kita ridho. Dan Islam sebagai agama. Islam sebagai tuntunan, ya. Kemudian Muhammad itu sebagai utusan Allah. Utusan itu apa? Untuk menjadi contoh bagi kita. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau sebagian orang kan tidak. Kenapa dia tidak merasakan manisnya iman? Orang dia keputusan Allah aja nggak ridho, ya. Tidak ridho dia dengan keputusan Allah. Nabi tidak mau dia ngikutnya. Ajaran agama Islam ditinggalkannya, bahkan dihina-hinanya, ya. Orang mengamalkan ajaran Islam dihina misalnya. Ini kan termasuk tidak menghargai ajaran Islam itu sendiri. Kemudian di antara faidah dan buah dari keimanan, yang paling utama di sini adalah beriman terhadap takdir itu merupakan penyempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia buahnya, ya. Ketika kita beriman terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu beriman kepada takdir, ya. Takdir baik ataupun takdir buruk, maka ini merupakan penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang sudah menakdirkan itu semua, ya.
Oleh karenanya ketika seseorang beriman terhadap ketentuan dan keputusan Allah tersebut, berarti dia menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, buah dari keimanan kepada qada dan qadar itu adalah menyempurnakan rukun iman. Ya. Karena rukun iman itu kan yang terakhir kan beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Berarti kalau sudah kita beriman dengan baik kepada ketentuan dan ketetapan Allah tersebut, maka kita berarti sudah menyempurnakan rukun-rukun yang lain. Gagal dia dalam mengimani takdir, maka gagallah keimanan yang lain. Nah, ini kuncinya, ya. Karena ini adalah puncak dari keimanan. Kita ini kan banyak salah dalam mengimani takdir. Sama dengan wabah yang sedang terjadi di negeri kita. Alhamdulillah sekarang sudah menurun lebih dari 50%. Wah, udah aman begitu. Ya. Ini sepertinya nggak selesai, ya. Ya. Tapi kita singkatkan saja, ya. Yang jelasnya bahwasanya beriman kepada takdir ini memiliki buah dan faidah. Yang pertama tadi menyempurnakan iman kepada Allah, yang kedua adalah menyempurnakan rukun iman. Kemudian yang ketiga, bahwasanya manusia itu hidup di dalam kebahagiaan, ya, sehingga dengan keimanannya kepada takdir tadi, kehidupannya tidak akan ternodai, ya, tidak akan ternodai. Karena apa? Dia pasrah. Setiap segala sesuatu yang tidak dia dapatkan, dia serahkan kepada Allah. Oh, ini adalah takdir dari Allah. Setiap keburukan yang menimpa dirinya, oh, ini mungkin karena kesalahan saya. Introspeksi. Ini nggak pernah introspeksi. Mana tahu kita, ya, itu kesalahan dari kita. Rupanya memang karena kesalahan kita begitu besar, maka Allah pun memberikan cobaan kepada kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, ya, walaupun belum sepenuhnya bisa dijelaskan, ya, tapi insya Allah intinya sudah bisa didapat, ya. Bahwasanya kita harus mengimani semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita tutup saja majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.